Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Intan dan teman-teman yang berbahagia, perkenalkan saya Bella Dwi Rizkiani, moderator dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai HIV. Selanjutnya penyampaian materi saya persilahkan. Pengertian HIV. HIV atau Immunodeficiency Virus atau biasa disingkat dengan HIV adalah salah satu jenis virus yang dapat menyebabkan penyakit serius bagi penderitanya. Lantaran HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dari penyakit. AIDS atau disebut juga dengan Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Gejala HIV dan AIDS. Tahap 1. Pertama terjadi ketika virus HIV baru menjangkit tubuh penderitanya. Umumnya, pada tahap pertama ini gejala HIV belum muncul di tahun-tahun awal. Adapun gejala HIV pada tahap pertama yaitu tahap mudah terserang penyakit flu, demam, sakit tenggorokan, timbul ruam, nyeri otot. Tahap kedua, memasuki tahap 2. Gejala HIV yang timbul masih serupa dengan tahap pertama. Tahap kedua ini biasanya akan berlangsung kurang lebih selama 10 tahun. Apabila tidak menjalani pengobatan, pada tahap kedua ini virus akan mulai menyebar dan semakin merusak sistem kekebalan tubuh. Penderita HIV di tahap kedua juga sudah bisa menularkan virus ini kepada orang lain. Tahap ketiga, demam yang berkepanjangan, bahkan bisa sampai dari 10 hari. Tubuh selalu merasakan lemas dan tidak berdaya, kesulitan untuk bernapas, mengalami gangguan diare kronis dan terjadi dalam kurun waktu lama. Mudah terserang infeksi jamur pada mulut, tenggorokan, dan alat kelamin. Berat badan turun drastis karena kehilangan nafsu makan. Penularan HIV dan AIDS. HIV adalah virus yang dapat menyebabkan AIDS. Di samping itu, ada beberapa faktor risiko yang dapat memicu penularan HIV. Berikut diantaranya bergonta-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual, serta tidak menggunakan alat kontrasepsi, menggunakan jarum suntik yang telah dipakai oleh orang lain, menggunakan alat makan bersama-sama dengan penderita HIV, transfusi darah, yang alatnya tidak steril, mengidap penyakit STD atau penyakit menular seksual lainnya. Tidak bisa dipungkiri, saat ini masih banyak orang yang salah kaprah dalam memahami penularan HIV. Penularan HIV sejatinya hanya bisa terjadi karena adanya kontak dengan cairan tubuh penderita. Kontak cairan tersebut adalah darah, sperma, cairan vagina, cairan anus, serta ASI. HIV tidak dapat ditularkan secara melalui udara, air keringat, air mata, air liur, gigitan nyamuk, ataupun sentuhan fisik. Pengobatan HIV dan AIDS. Sebelum mendapatkan pengobatan, dokter biasanya akan melakukan diagnosis terlebih dahulu untuk memastikan HIV yang dialami oleh pasien. Beberapa pemeriksaan yang akan dilakukan oleh dokter untuk mendiagnosis HIV adalah tes antibodi, tes antigen, pemeriksaan sel CD4, serta pemeriksaan HIV RNA. Apabila pasien sudah dipastikan menderita penyakit HIV/AIDS, dokter kemudian akan memberikan penanganan medis. Penyakit HIV adalah kondisi yang belum ditemukan obat untuk menyembuhkannya. Akan tetapi, dokter akan memberikan antiretroviral atau ARV sebagai langkah pengobatan HIV dan AIDS. Infeksi HIV pada ibu hamil dan bayi. Ibu hamil yang terinfeksi HIV sangat rentan untuk terserang infeksi oportunistik, yaitu penyakit yang terjadi lebih sering dan lebih parah pada orang dengan HIV seperti pneumonia. Hal tersebut disebabkan oleh HIV yang telah merusak sistem kekebalan tubuh dan menandakan bahwa HIV telah berkembang menjadi penyakit AIDS. Selama kehamilan, HIV dapat melewati plasenta dan
menginfeksi janin. Selama persalinan dan melahirkan, bayi juga dapat terpapar virus melalui darah dan cairan lainnya dari ODHIV, orang dengan HIV yang hamil. Ibu hamil yang terinfeksi HIV beresiko tinggi menularkan virus pada bayi dalam kandungannya. Bahkan, penularan bisa terjadi kapan saja selama kehamilan, persalinan, dan menyusui. Pencegahan penularan HIV dari bumil ke janin. Bagi wanita hamil dengan status ODHIV, perlu segera memeriksakan diri ke dokter kandungan sejak awal kehamilan. Selain untuk mengetahui viral load HIV, hal ini bertujuan agar obat ARV atau antiretroviral dapat diberikan minimal saat usia kehamilan sudah 14 minggu. Konsumsi obat ARV yang diresepkan dokter sesuai aturan. Pemakaian dapat menurunkan risiko penularan pada bayi yang dikandung hingga 1% atau kurang. Sementara itu, apabila hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan viral load yang tinggi, maka persalinan harus dilakukan melalui operasi sesar. Setelah melahirkan ODHIP, juga dapat mencegah penularan HIV ke bayi dengan tidak menyusuinya, sebab ASI mengandung virus tersebut dan termasuk sebagai bagian dari media penularan. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabar Ibu hari ini? Waalaikumsalam, masih seperti kemarin Bu, masih batuk dan keputihan. Baik Ibu, sesuai janji kita yang kemarin hari ini saya akan menyampaikan hasil tes VCT yang kemarin telah Ibu lakukan. Selain itu, saya juga akan memberikan konseling yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang tindakan perawatan selanjutnya sesuai dengan hasil VCT Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya Bu, bersedia. Sebelumnya, apa ada yang ingin Ibu tanyakan sebelum kita melihat hasil tes VCT Ibu? Tidak ada Bu. Baiklah, Ibu, ini amplop hasil tesnya masih tersegel dari laboratorium, jadi belum ada yang membuka dan datanya murni dari pemeriksaan yang telah Ibu lakukan. Iya Bu. Baik, Ibu, ini bisa dilihat dari hasil pemeriksaan laboratorium, Ibu dinyatakan positif HIV. Oh, jadi saya positif HIV ya Bu. Ya, Ibu tenang dulu ya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebelumnya Ibu bisa sambil memperhatikan leaflet yang ada di depan Ibu ini. Penyakit HIV itu virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Biasanya virus ini masuk ke dalam tubuh melalui perantara darah, semen, dan sekret vagina. Terus kenapa saya bisa positif HIV ya Bu? Jadi begini Ibu, ada beberapa penularan HIV seperti hubungan seksual tanpa kondom dengan orang yang telah terpapar HIV, lalu bisa dari transfusi darah dari orang yang terpapar HIV, kemudian juga bisa karena penggunaan jarum suntik yang bergantian dengan orang yang terinfeksi HIV, biasanya jarum suntik tindik, tato. Mungkin Ibu pernah melakukan salah satu dari itu, Ibu. Saya dulu pernah pasang tato. Lalu apa yang harus saya lakukan Bu? Ibu harus meningkatkan sel CD4 Ibu sesuai dari hasil laboratorium Ibu. Angka CD4 Ibu yaitu 180, sedangkan CD4 normal yaitu 500 sampai 1400, dan semakin rendah CD4 Ibu, maka semakin rendah juga daya tahan tubuh Ibu. Terus bagaimana caranya Bu supaya saya bisa seperti itu? Jadi gini Bu, Ibu harus melakukan pengobatan rutin yaitu ARV. Obat ARV ini bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV yang akan menghancurkan sel CD4. Tapi perlu diingat ya Ibu, obat ini bukan untuk menyembuhkan penyakit HIV, tapi untuk menghambat perkembangan virus. Ya Bu, saya akan melakukannya. Apakah ada yang ingin tanyakan lagi Bu? Tidak ada Bu. Jika tidak ada, apakah Ibu dapat mengulangnya kembali terkait pengobatan yang harus dilakukan? Baik Ibu, karena saya positif HIV, saya harus melakukan pengobatan rutin yaitu ARV. Obat ini untuk menghambat virus bukan menyembuhkan agar sistem kekebalan tubuh tidak langsung terserang. Dan obat ini harus diminum rutin seumur hidup. Benar sekali, Ibu sudah dapat mengulang kembali apa yang saya sudah jelaskan tadi ya, Bu. Ini ada leaflet yang bisa Ibu bawa pulang. Barangkali ada beberapa yang Ibu lupa terkait informasi yang saya sampaikan tadi.
Tidak, Bu. Baik, pertemuan hari ini sudah selesai. Ibu bisa mendatangi saya lagi jika ada yang ingin Ibu konsultasikan kembali ya. Ya, baik, Ibu. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.